warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat The Next Milliarder, alhamdulillah di podcast M3 Magang Muda Miliarder kali ini kita akan menghadirkan sosok-sosok entrepreneur muda yang inspiratif dan mereka sudah sukses di usia muda mereka. Dan kita berharap dari video-video yang nanti ditampilkan ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Dan kalau teman-teman pengen belajar sama mereka, pengen sharing-sharing ya, silakan nanti hubungin di kontak person mereka. Dan mudah-mudahan mimpinya M3 Magang Muda Miliarder Indonesia di tahun 2025 bisa menghadirkan 1000 miliarder soleh yang bisa membangun, berkontribusi untuk bangsa dan umat ini. Itu harapan kita, dan video-video ini fungsinya adalah untuk memberikan inspirasi dan supaya Anda bisa menjadi the next miliarder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Coach Dr. Rocky Regar, founder and CEO M3 Magang Muda Miliarder. Oke, para the next miliarder, seperti biasa hari ini saya mengundang salah satu tamu yang inspiratif, pebisnis rental mobil. Bagaimana sih kisah perjalanan beliau? Apa uniknya rental mobil ini dan inspirasi apa yang bisa kita ambil dari sini? Oke, kita langsung bertanya kepada tamu kita saat ini, Pak Afandi. Selamat pagi, Pak Afandi. Pagi. Oke, Pak Afandi luar biasa ya, sebagai owner dan founder di Alto, Pak ya. Iya. Alto Rent Car Mobil Medan, seperti itu. Nah, Pak Afandi boleh ceritakan umur Alto ini sejak berapa tahun berapa hadir? Kalau saya bisnis rental mobil sudah mulai dari tahun 2004. 2004. Oke. Mulai saya lajang dulu. Cuma 2004 sampai 2014 itu dulu bukan namanya bukan Alto, tapi Retro. Retro. Oke. 2004 saya mulai. Terus 2009 saya dapat kontrak payung di PT Pos. Saya pegang untuk wilayah Sumut dan Aceh. PT Pos Sumut dan Aceh. PT Pos Berarti Indonesia. Sumut dan Aceh dulu yang menyiapkan mobilnya dari Pak Afandi. Iya, itu Wah, yang Retro Masya tadi. Allah. Retro ya, Nah, seperti itu. Terus Oke. tahun 2014 saya dapat musibah sakit stroke. 2014 sakit stroke. Stroke. Setelah 10 tahun Iya. memulai bisnis rental mobil. Oke. Stroke 2014 saya stroke, perusahaan saya tutup. 2 tahun saya di rumah aja. 2016 saya baru mulai lagi, saya ganti nama jadi Alto. Oke, 2014 sampai 2016 mengalami sakit stroke, tidak beraktivitas, dan 2016 bangkit kembali dengan nama Alto. Pak Afandi boleh jelaskan kenapa berubah dari Retro ke Alto? Kenapa harus diganti namanya? Jadi alasan saya ganti dari Retro ke Alto, Alto saya senang karena saya kan hobinya off-road. Nah, Alto itu salah satu istilah di off-road. Jadi saya pakai Alto supaya saya mau buka lembaran baru yang lama saya tutup karena saya sakit kemarin sampai sekarang Alto. Tapi 2016 itu saya membukanya, kemarin kan 2014 saya stroke, 2 tahun saya di rumah aja, aset saya nggak bekerja, aset saya jual semua. Habis ya? Habis semua. Seperti itu. Untuk ngobati dan biaya kehidupan Yes. selama 2 tahun. Semua, terus biaya semua, sampai saya aset mobil itu sudah tidak punya lagi. Ya, oke. Baik, kisah yang saya pernah dapat dari Pak Afandi ini adalah 2004 seperti kata beliau, PT Pos Sumut ya, Aceh ya, Aceh Sumut itu dari beliau, dan dulu beliau ada di mobil sebanyak lebih kurang 50 unit Pak ya, 50 unit, dan beliau kena stroke 2014 sampai 2016 masa pemulihan, semua habis Pak ya. Ya. Semua habis, dan hari ini beliau mulai dari nol lagi. Di 2016 dengan Alto ini beliau mulai dari nol. Tapi hal yang sangat inspirasi adalah ternyata menurut Pak Afandi, beliau kena stroke. Kalau orang mungkin lebih banyak galaunya, atau bayangin dari 50 unit mobil habis gitu ya. Sekarang tinggal 3 Pak ya. 3 unit mobil, tapi beliau bersyukur dengan stroke itu. Boleh dijelaskan Pak, kenapa Bapak bersyukur setelah kena stroke? Jadi kalau saya ditanya sekarang merasa kecil hati atau bersyukur karena stroke yang sampai sekarang juga tangan saya ini belum saya gerakkan, saya jawabnya bersyukur karena akibat ini hidup saya berubah. Saya sekarang insya Allah lebih dekat sama Allah. Kalau dulu saya namanya beribadah itu kapan ingat aja, tapi sekarang mudah-mudahan itu yang saya utamakan, prioritaskan. Oke, berarti boleh kita sebut bahwasanya sejak stroke Pak Afandi ini baru mengenal lebih dalam sama Allah ya, seperti itu. Sebelum stroke mungkin disibukkan dengan bisnisnya, mungkin punya omset bisa miliaran Pak ya tiap bulan ya, waktu 50 unit mobil dulu ya. 50 dulu lebih dulu saya yang
Yang saya dapatkan setiap bulannya tagihan itu hampir 200 juta. Setiap bulan hampir 200 juta. Itu masih dari PT Pos, lain dari rental mobil yang umumnya Pak ya. Yang harian seperti itu. Nah, oke, baik teman-teman, artinya bahwasanya apapun itu kita harus bisa mengambil sisi positifnya ya. Apalagi sebagai seorang pebisnis. Saya selalu bilang bahwasanya bisnis itu memakan perhatian mental psiko kita. Maka dari itu kalau mau jadi pebisnis, kita harus punya mental yang positif, pikiran yang positif. Karena apa? Banyak banget beban yang bakal dihadapin seorang pebisnis. Memikirkan kompetitor, memikirkan masa depan, memikirkan mungkin hutang, segala macam gitu ya. Kalau kita punya energi-energi negatif, maka ini akan semakin menjadi beban di dalam diri kita. Maka dari itu energi positif yang harus kita hadirkan setiap hari, supaya beban itu tidak begitu menyita perhatian kita dan tenaga mental dan psiko kita. Baik teman-teman, Alto Rencar Medan seperti saya bilang pada pebisnis-pebisnis di M3 lainnya, bahwasanya yang paling penting adalah segmenting, targeting, positioning, dan bagaimana value yang dibentuk, core value dan add the value. Nah, di Alto Rencar Medan ini Pak Afandi punya sebuah value yang sangat membuat orang bisa puas merental mobilnya. Boleh diceritakan Pak Afandi, apa value, keunikan atau service yang Anda berikan yang tidak banyak dilakukan kompetitor Anda, atau yang customer biasanya benci nyewa mobil kalau begini, tapi Anda memberikan solusi pada mereka? Apa kira-kira? Ada beberapa hal yang saya kedepankan di sini. Yang pertama, kenyamanan dalam mengendarai mobil. Itu ada di Alto. Kenyamanan dalam mengendarai mobil. Ya. Dalam bentuk apa itu Pak yang bisa Anda tawarkan di rental mobil Anda? Kebersihannya. Kebersihan. Artinya mobil rencar ini, Alto ini menjanjikan mobil kalau disewa pasti bersih. Oh, iya. Oke, seperti itu. Yang kedua, terus saya siapkan air mineral di setiap cup holder pintu mobil. Ada air mineral di setiap mobil, sisi mobil, seperti itu. Yang ketiga? Yang ketiga, ini mungkin yang berbeda dari yang lain. Karena saya kebetulan adalah mitra dari PTBS Eco Racing, jadi setiap orang yang menyewa mobil saya berikan free produk Eco Racing supaya dia bisa hemat dalam menggunakan bahan bakar. Oke, berarti orang bisa menggunakan pil Eco Racing dan hingga di dalamnya orang pakai mobil itu biaya bensinnya bisa lebih murah, lebih hemat ya, seperti itu. Dan itu saya kasih free. Dan itu free. Dan yang paling utamanya adalah rencarnya Alto ini menggaransi kenyamanan dalam menggunakan mobilnya, karena mobil ini anti rusak. Ya gitu ya Pak Afandi. Anti rusak itu maksudnya kalau orang memakai mobil ini seperti yang Pak Afandi pernah ceritakan, orang nggak akan merasakan shock yang udah mati, per yang udah mati, atau mungkin setir yang nggak nyaman. Artinya mobil ini dalam keadaan stabil, aman, dan tidak ada kerusakan di dalamnya. Seperti itu, benar nggak? Iya, siap untuk dikendarai jarak jauh ataupun dekat. Iya, seperti itu. Dan saya pernah mencoba untuk melihat keadaan mobil beliau, benar-benar dalam keadaan bersih, tidak ada jorok luar dalam, dan benar-benar di dalam itu dalam keadaan yang sangat nyaman, seperti itu. Jadi teman-teman ya, value ini harus kita miliki dalam bisnis kita ya. Value yang unik, semakin tidak banyak dilakukan sama kompetitor, maka kita akan menjadi pemenang di dalamnya. Dan seperti yang selalu saya bilang, bahwasanya bisnis adalah problem solver, memecahkan masalah kehidupan banyak orang. Artinya Pak Afandi sebagai Alto Rencar mobil ini memberikan solusi bagi orang-orang yang benci kalau rental mobilnya jorok, mobilnya shocknya mati, setirnya bisa getar-getar dan segala macam. Dan beliau menyelesaikan permasalahan itu di pasar hingga akhirnya Pak, walaupun beliau mulai dari nol, tapi hari ini mobilnya sudah menambah menjadi 3 unit, dan targetnya mungkin tahun depan bisa sampai 30 unit Pak ya. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, ini value tadi saya dapatkan di M3 ini. Wah, Masya Allah ya. Jadi value itu Pak Afandi bisa ngemasnya di M3, Magang Muda Miliarder. Dan di M3 teman-teman, kita ada 5 aspek life balancing. Selain finansial, maka aspek yang paling terpenting pertama adalah bagaimana setiap orang punya aspek spiritual. Masya Allah kan, kena stroke bukan berkecil hati, malah berbesar hati. Tidak semua orang dikasih bencana bisa memikirkan hal positif, tapi Pak Afandi bisa berpikir positif. Artinya teman-teman, menjadi pebisnis, kita juga wajib banget membangun spiritual kita. Kalau kita punya ide yang hebat, kalau kita punya kerja yang dahsyat, tapi kalau langit tidak menyetujui semua itu,
sia-sia. Maka dari itu, aspek spiritual menjadi hal landasan terpenting di M3. Bagaimana kita memiliki marketing langit, bukan cuma marketing dunia. Oke, The Next Milliarder, kita dengar satu kalimat pesan untuk anak muda dari Pak Afandi. Tapi sebelum pesan itu disampaikan, buat teman-teman yang mungkin pengen rental mobil untuk bisnis, untuk dinas, untuk wisata, ataupun untuk umum, Anda pakai untuk liburan dan segala macam, pengen merasakan mobil yang nyaman, pengen merasakan mobil yang bersih, dan tentu harganya sangat merakyat, silakan hubungi nomor di bawah ini. Bisa langsung ke Pak Afandi. Jika Anda pengen tahu tentang M3 Maga Muda Miliarder, silakan di webnya ini. Dan silakan Anda nanti kalau pengen join, silakan hubungin nomor yang ada di web tersebut. Nah, baik teman-teman, kita dengar satu kalimat penutup dari Pak Afandi, inspirasi untuk anak muda. Silakan Pak Afandi. Pesan saya ya, apapun usaha kita tetap yang utama dijaga hubungan ke yang pencipta kita, kepada Allah. Karena kalau kita jaga hubungan kita sama Allah, Allah akan menjaga usaha kita. Oke ya, Masya Allah ya. Jadi Pak Afandi ini seperti yang saya dengar sering diskusi sama beliau, Pak, Bapak nggak khawatir mobil Bapak kan di luar tuh banyak rental mobil, orang kehilangan segala macam. Dan jawaban Pak Afandi sama seperti penutup tadi, bahwasanya saya berikhtiar di dunia dok. Saya punya aplikasi yang bisa membuat mesin itu mati di tengah jalan. Saya punya GPS dan segala macam. Secara dunia saya ikhtiar kata beliau. Tapi setelah saya berikhtiar, saya serahkan sama Allah. Jadi kekuatan beliau adalah beliau melakukan pendekatan ke langit. Dan beliau serahkan semua urusannya pada Allah. Setelah ikhtiar dunia beliau lakukan. Maka dengan seperti itu sampai detik ini Allah selalu menjaga bisnisnya. Dan kita doakan mudah-mudahan tahun depan Alto Car Medan bisa jaya kembali. Punya 30 bahkan mungkin 300 unit mobil. Dan bisa memuaskan para customer ke depannya. Oke? Anak muda adalah harapan bangsa. Dan Anda harus menjadi the next milliarder. Dan salam dari saya, Coach Dr. Oki Regar, founder and CEO M3. Salam sukses.